Mereka adalah kakak beradik yang tinggal bersama di dalam hutan. Meskipun terlihat masih muda, tetapi umur mereka sudah lebih dari 1000 tahun. Ular putih bernama Bai Suzen, ular hijau bernama Xiao Qing. Mereka memiliki kekuatan berubah wujud menjadi manusia. Suatu hari, mereka melihat ada seorang pria, Suxian, di atas gunung. Dia sedang memakan bunga. Mereka terkejut melihat manusia memakan bunga. Sebenarnya, Suxian dan teman-temannya sedang mencari obat ketika sedang memanjat tebing. Xiao Qing menunjukkan wujud aslinya di depan Suxian. Suxian ketakutan dan terjatuh ke dalam sungai. Ular putih merasa kasihan padanya. Dengan wujud manusia dia masuk ke dalam sungai dan menolongnya dengan memberi nafas buatan. Setelah menyelamatkannya, Bai Suzen pergi. Ketika bangun, semua temannya berada di sampingnya. Kemudian dia bertanya tentang gadis yang menolongnya. Temannya menjawab mereka tidak melihat satu gadis pun. Semua itu hanya hayalanmu saja. Suatu hari, Fahai dan adiknya, Nengren, menemukan mayat. Sepertinya itu adalah ulah iblis kelelawar. Hari ini tanggal 15, ada festival lentera di kota. Mereka menduga iblis kelelawar akan memakan banyak korban di festival itu. Kebetulan Suxian akan membawa beberapa obat ke kota. Dia mengajak mereka untuk pergi bersama. Di sisi lain, Bai Suzen teringat kembali pada momen dia menolong Suxian. Di dalam air mereka berciuman. Dia selalu memikirkan Suxian. Dia mulai jatuh cinta pada Suxian. Dia memberitahu adiknya, dia ingin bertemu pria itu. Mereka pun pergi ke festival lentera di kota. Malamnya, Fahai dan Nengren sudah memiliki persiapan yang matang. Mereka tahu iblis kelelawar bisa menyerang manusia kapanpun. Di festival lentera Xiao Qing bertemu dengan Nengren. Dia mengira Xiao Qing menyukainya. Xiao Qing ingin berteman dengannya. Dia bilang dia tidak memiliki banyak waktu, karena dia datang untuk menangkap monster. Dia tidak tahu gadis yang ingin berteman dengannya juga iblis. Xiao Qing menemukan Suxian. Dia memberitahu bahwa kakaknya menyukainya dan ingin bertemu dengannya. Suxian berkata, aku tidak mengenal kakakmu. Dia menolak untuk bertemu. Xiao Qing masuk ke dalam sungai, merubah diri menjadi motor kapal. Mendorong kapalnya untuk beremu dengan kakaknya. Ketika sampai, Bai Suzen mengakui kalau dia menyukainya. Suxian berkata, aku mencintai orang lain. Tetapi aku tidak tahu gadis itu siapa. Dia menyelamatkanku dan memberiku nafas buatan saat aku tenggelam. Mendengar ucapannya, Bai Suzen menyadari bahwa yang itu adalah dirinya. Ternyata mereka saling mencintai. Dia mendorong Suxian ke sungai, membuktikan bahwa gadis itu adalah dia. Dia yang menyelamatkannya. Suxian juga menyadari bahwa dia adalah gadis itu. Nengren menemukan iblis kelelawar. Dengan berani dia bertarung melawan para monster itu. Di saat itu, ada satu monster yang menggigit Nengren. Dia membunyikan lonceng meminta bantuan masternya. Sang master datang dan bertarung dengan para monster. Dia membawa rajanya ke neraka, membakarnya hingga mati. Di hari berikutnya, Bai Suzen pergi ke rumah Suxian. Suxian sangat gembira melihat dia di rumahnya. Mereka menikah dan hidup bersama. Di festival lentera kala itu, iblis kelelawar menggigit Nengren. Oleh karenanya Nengren berubah menjadi monster. Dia sangat gelisah. Dia merasa dirinya sangat mengerikan. Jika dia berubah menjadi monster, maka dia akan membahayakan manusia. Sehingga dia ingin pergi ke tempat yang sepi dan bunuh diri. Ketika dia mencoba bunuh diri, Xiao Qing datang. Dia menghalanginya dan bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Petik 2. Dia menjawabnya, aku akan berubah menjadi monster. Aku tidak ingin membahayakan manusia. Jadi aku ingin bunuh diri. Xiao Qing memberitahunya dengan berkata, jangan khawatir, jika kamu berubah menjadi monster. Aku juga monster. Dia sebenarnya adalah iblis baik yang tidak menyerang manusia. Dia mengeluarkan lidah ularnya. Di sebuah desa, Fahai menyadari bahwa kebanyakan penduduk yang telah terluka karena monster menganggapnya sebuah wabah penyakit. Sehingga untuk menyelamatkan mereka, Suxian membuat berbagai macam obat. Tetapi Bai Suzen tahu mereka diserang monster. Mereka sangat kuat dan berbahaya. Ramuan obatnya tidak mampu membantu mereka. Sehingga untuk membantu Suxian, dia memasukkan kekuatannya ke dalam ramuan. Bai Suzen mempunyai teman, yakni seekor tikus. Dia tidak mengerti kenapa Bai Suzen melakukan itu. Di hatimu hanya ada Suxian. Apakah kamu tahu beberapa ramuan obat itu? Dalam sekejap melenyapkan kekuatan yang perlu kamu dapatkan selama ribuan tahun. Tetapi dia bersedia membantu Suxian dan orang lain. Setelah meminum ramuan obat Suxian, mereka perlahan mulai membaik. Itu membuat Fahai sangat terkejut. Karena orang yang terkena racun monster, biasanya tidak dapat disembuhkan dengan ramuan obat apapun. Melihat pemulihan mereka, dia merasa sangat kaget dan bingung. Dia bertanya kepada Suxian, apakah ada orang lain yang membantumu membuat ramuan ini? Dia menjawab, istriku yang membantuku.
Fahai mengetahui bahwa istrinya bukanlah manusia biasa melainkan seorang monster. Untuk keselamatannya, dia memberikan Suxian sebuah pisau. Kemudian dia pergi mencari Bai Suzen. Dia bertanya mengapa dia melakukan semua itu. Kamu menikah dengan manusia, tapi kamu ini adalah iblis. Kamu kenapa ingin berbaur dengan dunia manusia? Aku tidak tahu harus berkata apa, karena kamu adalah iblis yang baik. Aku peringatkanmu untuk meninggalkan Suxian, jika tidak semuanya akan berakhir dengan buruk. Aku bisa membunuhmu. Setelah selesai berbicara, Fahai pun pergi. Di malam hari, ketika Suxian pulang, dia membawakannya sebotol tuak. Setelah meminumnya, Bai Suzen merasa sangat aneh. Ternyata itu adalah tuak penakal racun ular. Tuak itu membuatnya kembali ke wujud aslinya. Kemudian dia mengunci dirinya sendiri di dalam ruangan. Suxian bertanya mengapa dia begitu, apakah itu membuatnya marah. Bai Suzen tidak dapat menahannya lagi, dia berubah menjadi seekor ular. Fahai datang untuk menangkapnya. Mereka saling berhadapan. Suxian menusuk Bai Suzen dengan pisau yang diberikan Fahai. Dia tidak tahu bahwa ular itu adalah istrinya. Setelah terluka, Bai Suzen pergi mencari Xiao Qing. Setelah terluka oleh senjata itu, dia tidak bisa lagi berubah menjadi manusia. Dia akan menjadi ular untuk selama-lamanya. Suxian menanyakan masalah istrinya ke Fahai. Fahai berkata, sebenarnya ular itu adalah istrimu. Kamu menikahi ular yang berumur 1000 tahun. Setelah mengetahuinya, dia sangat terkejut. Tikus teman Bai Suzen memberitahu Suxian, ada satu obat yang bisa menyelamatkannya. Tetapi sangat berbahaya dan sulit untuk mendapatkannya. Karena ada banyak monster yang tinggal di dalam pagoda itu. Meskipun begitu, Suxia tetap pergi ke sana dan dia menemukan obat itu. Tetapi Suxian dirasuki oleh monster. Fahai dan para saudara perguruannya mencoba menyelamatkan Suxian. Tikus itu mengantarkan obat ke Bai Suzen. Sekarang dia bisa berubah menjadi manusia kembali. Ketika dia sembuh, dia akan membalas dendam kepada Fahai. Dia tahu mereka ingin memisahkannya dengan Suxian. Setelah menjebol Chen Tangguan, dia menyelamatkan Suxian. Tetapi setelah sadar setelah dirasuki iblis, dia hilang ingatan. Bahkan dia tidak mengingat Bai Suzen. Bai Suzen bertanya pada Fahai, apa yang kamu lakukan pada suamiku? Dia tidak mengingatku. Tetapi beberapa saat kemudian ingatannya kembali. Fahai menggunakan kekuatannya mengunci Bai Suzen di dalam pagoda Lei Feng. Dia tidak dapat pergi kemanapun selamanya. Suxian tidak meninggalkannya, dia terus berada di luar pagoda menunggu Bai Suzen keluar. Dengan berubah menjadi monster, dia menjadi monster baik. Dia selalu bersama Xiao Qing. Cerita berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan follow-nya, sampai jumpa.